Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gubuk Literasi PJ IPM Menganti. Nah, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Surya Aditama, dan kita akan membahas tentang peran orang tua terhadap motivasi belajar anak. Nah, untuk Mas Surya sendiri nih, motivasi belajar itu kayak gimana sih Mas? Ya, baik. Terkait motivasi belajar sendiri itu, setiap anak biasanya selalu memiliki keinginan-keinginan. Nah, untuk mencapai keinginan tersebut, seseorang memiliki hal yang akan mendorong untuk mencapai keinginan atau kebutuhannya. Nah, kembali motivasi sendiri itu adalah dorongan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan itu. Motivasi anak biasanya ada berbagai hal. Misalnya, satu, untuk anak usia dini biasanya kebutuhannya apa yang pertama? Yaitu kebutuhan pemenuhan fisik dulu. Kalau kita tahu mungkin butuh makan, butuh pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Bagi anak-anak tentu butuh yang paling utama adalah kebutuhan perhatian dari orang yang disayang. Contohnya orang tua ya. Orang tua itu ketika memberikan perhatian kepada anaknya, tentu anak akan dalam perkembangan sosial, dalam perkembangan kognitif tentu akan menjadi lebih baik. Jadi dorongan anak itu atau motivasi yang dikatakan tadi agar anak itu mencapai keinginan-keinginannya di masa yang akan datang. Kan ada ya Mas yang namanya motif gitu kan. Nah, motif sama motivasi itu sama nggak sih? Nah, ini yang perlu dibedakan. Sebenarnya ini mungkin cukup jauh ya, karena ini bahasan untuk psikologi, tapi bolehlah tak jelaskan. Sebenarnya kalau kita tahu motif itu adanya sesuatu keinginan ya, adanya suatu dorongan. Kan tadi sama-sama dorongan, Sama-sama dorongannya. sama-sama dorongan. Motivasi sendiri itu lebih pada kita bagi menjadi dua hal, motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Ada motivasi dalam diri sendiri dan juga yang eksternal. Motif sendiri kadangkala dari eksternal kita ya. Bedanya di situ berarti. Iya, dari eksternalnya kita. Jadi motivasi diri ketika kita melakukan sesuatu, ada keinginan, satu, wah pengen dilihat jadi orang luar biasa. Dua, pengen mendapat perhatian dari orang lain. Itu motivasi diri kita. Nah, keinginan-keinginan itu membuat orang akan menjadi saya terpacu gitu ya, terpacu, semangat lebih gitu ya. Nah, maka dari itu ketika kita mau membedakan motif dan motivasi, tentu kita harus tahu dasarnya dulu, apa itu motif. Nanti sederhananya seperti itu. Nah, untuk motivasi sendiri biasanya kan bisa membuat terpacu seorang anak untuk belajar. Nah, biasanya faktor yang menjadi pendukung motivasi itu ada nggak Mas? Faktor mendukung motivasi bisa kita katakan itu kan sebagai katalisator atau sebagai peningkat motivasi. Nah, kadang-kala kan motivasi naik turun. Nah, caranya untuk meningkatkan motivasi atau yang menjadikan katalisator itu kesukaannya anak apa, kesukaannya kita apa. Contohnya saudari Liset ini, misal Hikmawati Liset, ketika ingin melakukan atau menjadi juara kelas, tentu kadang belajar juga ada kadang kala malas gitu kan. Motivasinya apa? Kalau ingin diberikan katalisator lain, misalnya ketika aku nanti sudah belajar 1 jam, nanti aku makan es krim. Nah, itu bisa menjadi berarti kayak ada stimulus respon gitu stimulus lain, nah yang bisa meningkatkan motivasi tersebut. Nah, kalau motivasi tersebut, misalkan orang tua ini pengennya anaknya itu jadi juara kelas, tapi anaknya itu nggak
nggak apa ya, kayak lebih ke skillnya gitu loh Mas. Nah, Nah itu gimana? baik. Sekarang kita harus pahami dulu. Anak itu punya kemampuan masing-masing kan? Ada di bidang akademik, ada yang mungkin di bidang sport, olahraga, ada yang mungkin di bidang seni. Orang tua harusnya satu, yang pertama, tahu kelebihan dan kekurangan anak. Tidak bisa ketika anak itu, mohon maaf, misalnya anak itu berkebutuhan khusus, punya kekurangan di IQ-nya, mohon maaf. Ketika anak itu memiliki kekurangan di IQ dan dituntut ranking 1, mungkin enggak? Sangat tidak mungkin. Nah, tentu sangat tidak mungkin dong. Nah, jadi diarahkan ke hal yang lain. Misalnya apa? Contoh, kalau kita lihat di luar sana banyak yang anak berkebutuhan khusus tapi punya keunggulan di olahraga. Contohnya lomba lari dia kuat. Contohnya lain dalam musik, pakai angklung dan sebagainya. Nah, itu kan bisa menjadi potensi lain yang perlu dikembangkan, bukan melihat anak yang luar biasa itu yang akademisnya luar biasa. Enggak, tapi ada sektor-sektor lain yang bisa membuat anak itu menjadi luar biasa. Berarti dalam hal ini peran orang tua itu memang harus sangat kental di proses belajar anak ya Mas ya. Iya, ya gini ya. Gimana? Peran orang tua sendiri itu kan ada banyak kepada anak. Contohnya di pandemi ini, anak tidak bisa ke sekolah, anak tidak bisa bermain dengan teman-temannya di dekat, tidak bisa berkumpul. Nah, peran yang pertama memberikan pendidikan keagamaan yang utama. Kenapa? Pandemi ini bukan untuk menyusahkan manusia, tapi memberikan pembelajaran baru. Contohnya apa? Orang tua menjadi role model, menjadi contoh bagi anak-anak ya. Contoh misalnya sholatnya bareng ayah ibu, keluarga lengkap. Nah, itu contoh utama yang sederhana sebenarnya. Kalau misalkan tidak seperti itu gitu Mas, nah apakah mungkin akan berefek juga kepada belajarnya si anak? Nah, itu kadang kan kalau kita lihat realita ya, anak biasanya ditinggal di rumah, orang tuanya kerja, ya kan? Ditinggal kerja, nggak hanya ayahnya saja, tapi ayah ibunya kerja dua-duanya, ditinggal di rumah sendirian. Sama siapa? Sama neneknya. Sama neneknya atau sama kakeknya, itu disayangnya luar biasa, ya kan? Sehingga anak bermain apapun diperbolehkan tanpa ada batasan. Nah, itu yang mungkin membuat anak akan dalam perkembangan sosialnya menjadi anak yang ego, nggak punya batasan diri. Karena terlalu dibebaskan bebas, tadi. Melakukan apapun bebas gitu ya. Jadinya anak akan menjadi satu, anak itu wah kok enak dengan kakekku, enak dengan nenekku daripada ayah ibuku yang mengekang. Dia nggak pernah perhatikan aku, ya kan? Nggak pernah perhatikan aku, tapi mereka sukanya ya bekerja saja, walaupun mereka membiayaiku gitu. Anak itu tidak perlu biaya kehidupan, yang perlu kasih sayang yang lebih gitu. Kalau misalkan gini Mas, ada saya pernah dengar cerita bahwasanya ada yang menyeletuk gitu loh, ada yang menyeletuk kalau orang tua itu menjadi salah satu faktor penghancur cita-cita anak. Nah itu bagaimana tanggapan dari Mas Surya? Ya kadang itu ya itu memang agak lucu ya, maksudnya ketika anak lahir, wah kamu besok jadi dokter gitu ya, wah kamu besok jadi insinyur. Nah itu yang menjadi masalah bagi kita, padahal anak itu nggak 100% punya potensi di situ, nggak 100% punya keinginan di situ, minatnya bukan di situ. Nah itu yang menjadi bahaya, ketika anak itu mau memang motivasiku menjadi insinyur, nggak masalah, anak didorong terus nggak masalah. Tapi ketika dia nggak mau, terus kalau kita paksakan, wah itu akan menjadi masalah, ya kan? Bisa masuk ke mentalnya down atau gimana Mas? Kalau mental down sih sepertinya bukan utama ya, karena itu mungkin kalau tekanannya sudah tinggi bisa jadi seperti itu. Tapi kalau hanya dituntut orang tuanya, biasanya yang pertama anak itu akan takut memunculkan dirinya. Kalau kita lihat di psikososial,
autonomi versus same and dog ya. Oh iya. Ketika anak itu masih usia dini, kamu harus A, kamu harus B. Nantinya ketika dewasa, ya akan disuruh gurunya maju, nggak berani. Mengeluarkan keinginannya nggak berani. Menjadi anak yang diam, introvert dan sebagainya. Nah itu yang menjadi bahaya. Ketika punya masalah disembunyikan dan meledak nantinya, wah itu yang membuat anak menjadi kasihan nantinya. Oke. Misalkan nih Mas, ada si A lah. Si A ini dia lagi kuliah. Terus dia pengen ikut tes polwan misalkan gitu. Ikut tes polwan, tapi ternyata sama orang tuanya nggak diizinkan, disuruh fokus kuliah saja gitu kan. Tapi anaknya pengen masuk polwan itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Orang tuanya ini mengancam, kalau kamu tes polwan berarti kamu nggak usah kuliah. Tapi si anak nggak mau. Nah itu gimana cara kita menyikapinya itu? Soalnya kan kalau kata orang kan ridho orang tua ridhonya Allah gitu Mas. Iya baik. Itu yang pertama. Mungkin kembali lagi ketika kalau sudah kuliah kan berarti sudah punya identitas sendiri, sudah yakin bahwa keinginannya itu bisa terpenuhi. Memang yang utama adalah ridho orang tua. Ketika orang tua sudah bilang tidak, ya yang pertama mungkin kita bisa ikuti. Karena apa? Mungkin kita tidak akan tahu ketika kita sekarang kuliah dan tidak menjadi polwan, itu bukan berarti kita tidak lebih baik ketika jadi polwan. Harapan orang tua menyenangkan orang tua, kan harapannya menyenangkan orang tua kan. Ketika kamu nurut saja itu sudah menyenangkan. Nah ketika anak sudah nurut orang tua, walaupun hatinya nggak srek ya, kadang-kala wah ini namanya anak muda ya, kalau ketemu orang yang menentang kan pasti tak tunjukkan, makin tak tunjukkan gitu kan ya. Nah, makin tak tunjukkan. Jadi itu yang bahaya ketika seperti itu. Ya turuti orang tua tetap, dan juga tunjukkan kalau kamu memang yakin jadi polwan, beri penjelasan yang jelas. Misalnya seperti ini, kenapa kok jadi polwan? 1, Pak, ini cita-cita. 2, ketika jadi polwan nanti seperti ini. Jelaskan secara jelas agar orang tua itu memahami. Kadang orang tua kan nggak memahami karena kita nggak mau menjelaskan gitu. Ya. Kalau misalkan ini kayak posisi anak dan orang tua itu jarang berkomunikasi gitu Mas. Jadi untuk ngobrol masalah itu pun kadang masih sulit dilakukan untuk keduanya. Itu gimana? Ya itu yang jadi kendala ya. Ketika karena dikomunikasi sebenarnya. Iya, keutamaan cara menyelesaikan masalah itu komunikasi. Ketika jarang komunikasi ya itu yang masalah utamanya sudah digarisbawahi, komunikasi. Sudah nggak bisa ke masalah selanjutnya kalau komunikasinya belum benar. Caranya seperti apa? Yang pertama, pendekatan. Tentu ketika dengan orang tua kan kalau jarang komunikasi ya gak mungkin langsung bisa masuk gitu aja, karena satu kita nutup diri nggak berani ngomong karena komunikasinya jarang. Satu, ajak orang tua itu untuk berkomunikasi ringan saja, misalnya masak apa dan sebagainya. Nah itu kan ringan. Ketika sudah agak enakan, tentu kalau misalnya di psikologi, anak psikologi sendiri ya biasanya bisa tahu karakter orang tua. Oh, orang tua aku lagi marah, oh orang tua aku lagi seneng. Nah kita ambil waktu senengnya itu gitu. Ketika waktu seneng kita sampaikan sesuai dengan harapan kita, tentu pas gitu ya. Untuk membedakan orang tua seneng susahnya, nah, itu perlu belajar lagi. Berarti ini Mas, harus tahu kondisi gitu. Iya, tahu situasi. Misalnya mohon maaf kalau di rumahnya ayah ibunya lagi berantem terus tiba-tiba kamu mau jadi polwan, malah disetujui nggak? lagi. Malah panjang lebar nggak selesai gitu kan. Harus tahu kondisi juga di keluarga. Nah teman-teman ini kadang ini Mas, kalau misalkan ngobrol sama orang tua itu kayak lebih dicuekin gitu loh Mas. Nah untuk mendekatkan diri ke orang tua itu kadang itu yang susah untuk anak-anak. Itu Iya. gimana? Sebenarnya
apa ya, nggak semua orang tua itu seperti itu kan, nggak semua orang tua, saya garis bawahi, nggak semua orang tua itu susah untuk dimasuki anak-anak, tapi ada yang seperti itu. Karena satu, mungkin orang tuanya punya karakter yang seperti itu. Yang kedua, orang tuanya banyak pikiran atau kerjaannya lagi numpuk, sehingga anak itu susah masuk di komunikasi dengan orang tua. Caranya seperti yang saya katakan tadi, balik lagi, ajak ringan-ringan saja. Misalnya kalau orang tua lagi pulang kerja, wis dipijet titik-titik gitu kan. Berarti harus saling memahami. Iya, dipahami. Jangan kamu mau dipahami tapi orang tuamu nggak kamu pahami gitu ya. Jadi harus balance. Kamu memahami, orang tua pasti memahami gitu. Ada klik nantinya. Misalkan nih si anak itu kan yang namanya anak remaja, anak masih di bawah umur gitu kan, masih bingung banget ya cari jati diri. Nah itu kadang kalau misalkan dilarang sedikit untuk sama tujuannya, untuk menuju tujuannya, itu kadang dia kayak merontak gitu kan Mas, seperti yang Mas Ria bilang tadi. Itu kan bisa menimbulkan kayak rasa kesal, terus kayak apa ya, jadi kayak marah gitu loh sama orang tua. Nah itu kan gimana Mas, maksudnya dia ini cara untuk biar paham posisi orang tua itu begitu karena dia sayang sama anaknya itu. Baik, kita lihat dari dua perspektif ya. Dari anak, sebagai anak dan juga sebagai orang tua harus seperti apa. Yang pertama sebagai anak, karena memang kalau usia remaja, usia yang mungkin menggebu-gebu ya, anak itu lebih suka menunjukkan hal negatif daripada dia nggak punya identitas ya. Identitasnya negatif nggak masalah, yang penting punya identitas daripada nggak punya identitas sama sekali. Itu yang menjadi masalah ketika itu. Nah, tapi kalau kita sebagai anak, tentu yang pertama yang kita lakukan adalah ya seperti tadi, memahamkan orang tua tentang kita ini seperti apa. Dan ketika kita mau melakukan sesuatu, tentu izin dengan orang tua. Yang kedua, perspektif sebagai orang tua harus apa kepada anak. Nah, ini ada contoh yang sederhana. Misalnya, kalau anak, "Ma atau Pa, hari Sabtu aku pengen keluar." Posisinya anak itu cewek. Anak itu cewek, keluarnya tapi sampai jam 10. Misalnya seperti itu. Apa yang dilakukan orang tua? Kita tidak bisa mengimbangkan egonya menjadi orang tua, tapi imbangkan ego sebagai anak juga. Contohnya, boleh kamu berangkat, tapi harus sama mama, harus sama papa. Anak akan menurunkan egonya lagi. Wah, nek sama mama kan pasti mikir, wah nek sama mama gimana sama teman-teman gitu kan. Nah, anak akan mikir. Jadi ketika kita menjadi orang tua, gak boleh ego orang tua kita lakukan. Misalnya, gak boleh kamu harus di rumah tanpa ada penjelasan. Lebih baik. Berarti harus ada pertimbangan-pertimbangan. Iya, juga. lebih baik kita samakan ego. Misalnya, aku pengen berangkat, pokoknya aku harus berangkat. Ya udah, orang tua ya, kamu boleh berangkat, silakan, tapi ajak kita gitu. Nanti anak akan mikir sendiri gitu. Luar biasa sekali materi kita satu ini. Alhamdulillah, mungkin segitu dulu teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau misalkan ada ide-ide video yang lain, boleh banget silahkan taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian dari saya dan juga Mas Ria Aditama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasang motor. Iya dong. Alhamdulillah. Cek,